Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang akuntansi pinjaman yang diberikan, kredit, installment, atau konsumsi. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Windira Manggita dengan NIM 2019-310075. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ikhtiari Fatihah Safitri dengan NIM 2019-310102. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Muhammad Bagus Adinegoro dengan NIM 2019-310162. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur kredit. Nah, yang pertama itu ada kesepakatan pinjam meminjam, yang kedua itu ada jangka waktu, yang ketiga itu ada resiko, yang keempat itu ada agunan. Nah, kesepakatan pinjam meminjam. Kesepakatan pinjam meminjam ini dapat terjadi karena dilatar belakangi oleh dua hal, yaitu karena murni perjanjian pinjam meminjam dan karena dilatar belakangi oleh perjanjian yang lain. Nah, pinjam meminjam sendiri yang murni terjadi atas dasar perjanjian pinjam-minjam. Di sini tidak ada latar belakang persoalan lain. Nah, dan perjanjian itu dibuat hanya semata-mata untuk melakukan pinjam-meminjam. Nah, di sini hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pinjam-meminjam. Dalam perjanjian yang bertimbal balik seperti perjanjian pinjam-meminjam, hak dan kewajiban kreditur bertimbal balik dengan hak kewajiban debitur. Hak kreditur di satu pihak merupakan kewajiban debitur di lain pihak. Begitu pula sebaliknya, kewajiban kreditur merupakan hak debitur. Nah, perjanjian pinjam-meminjam sendiri diatur dalam KUH Perdata. Kewajiban kreditur tidak banyak diatur. Dan pokoknya kreditur wajib menyerahkan uang yang dipinjam kepada debitur setelah terjadinya perjanjian. Nah, untuk selanjutnya pasal 1759 hingga pasal 176 KUH Perdata menentukan sebagai berikut, yaitu ada 1. Uang yang telah diserahkan kepada debitur sebagai pinjaman sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak dapat diminta kembali oleh kreditur. Yang kedua, apabila perjanjian pinjam meminjam tidak ditentukan oleh jangka waktu dan kreditur menuntut pengembalian utang, caranya dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Dan berdasarkan pasal 1760 KUH Perdata, hakim diberi wewenang untuk menetapkan jangka waktu pengambilan utang dengan mempertimbangkan keadaan debitur serta memberi kelonggaran kepadanya untuk membayar utang. Yang terakhir, yang ketiga, jika dalam perjanjian tersebut ditentukan pihak debitur akan mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya, kreditur juga harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan. Nah, hakim setelah mempertimbangkan keadaan debitur akan menentukan pengembalian tersebut sesuai dengan pasal 176 KUH Perdata. Yang kedua itu ada jangka waktu. Jangka waktu sendiri, setiap kredit diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengambilan kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu. Yang ketiga, ada resiko. Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan oleh dua hal, yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu, dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja, yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Nah, penyebab tidak tertagihnya sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian. Semakin panjangnya jangka waktu suatu kredit, semakin besar resikonya tidak tertagih. Demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja maupun resiko yang tidak disengaja. Yang terakhir ada agunan. Pengertian agunan sendiri yang termuat dalam pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bahwa agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit
atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Nah, agunan dalam konstruksi ini merupakan jaminan tambahan atau aksesorir. Tujuan agunan untuk mendapatkan fasilitas dari bank. Jaminan ini diserahkan oleh debitur kepada bank. Berikut unsur agunan. Yang satu, ada jaminan tambahan. Yang kedua, diserahkan oleh debitur kepada bank. Yang ketiga, untuk mendapat fasilitas kredit atau pembiayaan. Adapun kegunaan jaminan seperti yang disebutkan berikut. 1. Memberi hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut. Apabila debitur melakukan cedera janji, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. 2. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah, atau sekurang-kurangnya kemungkinan berbuat demikian dapat diperkecil. Yang ketiga, memberikan dorongan pada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur atau pihak ketiga yang ikut meminjam tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada bank. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kredit berdasarkan penggunaannya. Jenis kredit sendiri yaitu ada kredit investasi, kemudian ada kredit modal kerja, dan juga ada kredit konsumsi. Nah, kredit investasi yaitu kredit yang diberikan untuk pengadaan barang modal maupun jasa yang dimaksudkan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa bagi usaha yang bersangkutan. Nah, kredit ini diberikan kepada perusahaan yang baru akan berdiri untuk keperluan membangun pabrik baru. Kredit modal kerja yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan usaha, termasuk guna menutupi biaya produksi dalam rangka peningkatan produksi atau penjualan. Kredit ini diberikan kepada perusahaan yang telah berdiri, namun membutuhkan dana untuk meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Misalnya dalam hal membayar gaji pegawai atau untuk membeli bahan baku. Yang terakhir ada kredit konsumsi. Kredit konsumsi adalah kredit yang diberikan untuk konsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak akan menambah barang atau jasa yang dihasilkan karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menurut bentuknya, yaitu ada kredit rekening koran dan juga ada installment loan atau angsuran pinjaman. Kredit rekening koran, kredit rekening atau KRK ini merupakan pinjaman jangka pendek dan dapat dilakukan perpanjangan jangka waktu. Nah, biasanya produk ini menawarkan fleksibilitas di mana penarikan dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan barcode atau cek atau biliet giro selama jangka waktu kreditnya. Nah, produk ini juga dapat digunakan dalam mata uang USD dan juga SGD. Fasilitas ini hanya diberikan untuk debitur yang terseleksi yang memiliki pendapatan dalam SGD atau USD. Mekanisme penarikan fasilitas yang menggunakan mata uang SGD dan USD adalah menggunakan slip penarikan. Nah, yang kedua ada installment loan atau angsuran pinjaman. Pinjaman adalah suatu jenis barang yang digunakan oleh individu atau lembaga keuangan yang dimana disediakan jumlah uang untuk dipinjamkan kepada debitur. Nah, biasanya itu dengan bunga. Pinjaman angsuran jangka dapat digunakan untuk 1. Membiayai nasabah dalam kegiatan pembelian barang modal atau investasi jangka menengah maupun jangka panjang, mencakup namun tidak terbatas pada pembelian tanah dan bangunan, kendaraan usaha dan mesin. Yang kedua ada refinancing pembelian barang modal. Yang ketiga ada memberikan pembiayaan modal kerja yang bersifat permanen
mencakup namun tidak terbatas pada perluasan atau peremajaan kapasitas usaha. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kredit menurut jangka waktunya. Di sini ada kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan juga kredit jangka panjang. Sesuai dengan kredit jangka pendek. Sesuai dengan namanya, kredit jangka pendek memiliki jangka waktu pengambilan rata-rata kurang dari 1 tahun. Biasanya kredit jangka pendek ini cocok digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja yang dimana dalam waktu kurun 1 tahun sudah bisa terlihat keuntungannya. Yang kedua ada kredit jangka menengah. Sedikit lebih lama dari kredit jangka pendek. Kredit jangka menengah ini membutuhkan waktu kurang lebih 3 tahun untuk melakukan pengembalian kredit. Seringkali kredit jangka menengah ini digunakan untuk pengusaha yang bergerak di bidang sektor usaha kecil menengah atau yang dikenal sebagai UKM. 3. Kredit jangka panjang. Jangka waktu pembelian dari kredit jangka panjang ini cukup lama, yaitu bisa sampai 5 tahun bahkan lebih. Kredit jenis ini biasanya cocok digunakan untuk kredit investasi pada pembelian mesin-mesin atau alat-alat berat perusahaan. Nah, sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tentang sistem perhitungan bunga kredit. Nah, di sini terdapat beberapa contoh soal. Yang pertama yaitu plafon kredit disetujui sebesar Rp600 juta, suku bunga 24% dengan jangka waktu 3 tahun atau 36 bulan. Berapa yang harus dibayar setiap bulan oleh debitur? Nah, jika dengan menggunakan effective rate atau pembayaran anuitas, maka A sama dengan Rp600 juta dikali 0,02 dibagi 1 dikurangi 1 ditambah 0,02 dikali dengan 36, yang mana menghasilkan Rp23.539.711.000. Selanjutnya, angsuran pokok pertama bisa ditemukan dengan rumus A1 sama dengan A dibagi 1 ditambah I dikali N, atau A1 sama dengan A dikurangi M dikali I, di mana M dikali I adalah angsuran bunga pertama atau B1. Dengan demikian, angsuran pokok pertama adalah A1 sama dengan Rp23.539.711.000 dikurangi dengan 60 juta dikali 0,02 yang menghasilkan Rp11.539.711.000. Soal yang kedua yaitu plafon kredit disetujui sebesar Rp600 juta, suku bunga 24%, jangka waktu 3 tahun atau 36 bulan. Berapa yang harus dibayar setiap bulan oleh debitur? Nah, jika dengan menggunakan sliding rate, maka rumus untuk menentukan angsuran pokok yaitu diketahui A sama dengan angsuran pokok, M yaitu plafon kredit, dan N merupakan periode kredit. Sedangkan rumus untuk menentukan angsuran bunga yaitu B1 sama dengan M dikalikan I, B2 sama dengan M dikurangi A dikali I, B3 sama dengan M dikurangi A dikali 2 dikalikan dengan I. Jadi B pangkat N yaitu M dikurangi A dikali N dikurangi 1 dikali dengan I. Dengan menggunakan contoh tersebut, maka angsuran pokok dan bunga sebagai berikut. Angsuran pokok A yaitu Rp60 juta dibagi dengan 36 bulan, maka hasilnya Rp16.666.666.000. Selanjutnya yaitu angsuran bunga 1, yaitu Rp600 juta dikali 0,02, maka hasilnya Rp12 juta. Sedangkan angsuran bunga kedua yaitu Rp60 juta dikurangi Rp16.666.666.000 dikali dengan 0,02 sama dengan Rp11.666.666.000. Sedangkan angsuran bunga yang ketiga yaitu Rp60 juta dikurangi dengan Rp16.666.666.000 dikalikan dengan 2, lalu dikalikan dengan 0,02 sehingga menghasilkan Rp11.333.333.000. Itu angsuran bunga yang keempat dan seterusnya. Sedangkan soal yang ketiga yaitu plafon kredit disetujui sebesar Rp600 juta, suku bunga 24% dengan jangka waktu 3 tahun atau 36 bulan. Berapa yang harus dibayar setiap bulan oleh debitur? Nah, jika dengan menggunakan flat rate, rumus untuk menentukan angsuran pokok dan bunga diketahui
M merupakan plafon kredit, I merupakan tingkat bunga, T merupakan jangka waktu, dan N merupakan jumlah bulan angsuran selama masa kredit. Sehingga 60 juta rupiah ditambahkan 60 juta rupiah dikali 24% dikali 3 dibagi dengan 36 sehingga menghasilkan 28.666.666 per bulan. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Pada slide ini, contoh soalnya yaitu tanggal 1 September 2015, permohonan kredit Tuan Ali sebesar 500 juta. Disetujui oleh Bank UHW Perbanas dengan rincian sebagai berikut. Jenis kredit, installment, plafon kredit sebesar 500 juta, kegunaan pembelian mesin produksi, jangka waktu 5 tahun atau 60 bulan, suku bunga 16% per tahun, tanggal realisasi 1 September 2015, tanggal jatuh tempo 1 September 2020, provisi 1% atau 5 juta, materai 18.000, biaya administrasi sebesar 100.000, biaya pengikatan 300.000, biaya asuransi 560.000. Realisasi kredit Tuan Ali meminta dananya ditransfer ke cabang Jakarta sebesar 200 juta, dipindah bukukan ke rekening giro sebesar 150 juta, dan sisanya ditarik tunai. Kemudian untuk jurnal di Bank UHW Perbanas pada tanggal 1 September 2015, Journal of Balance Sheet-nya, debitnya RAR kontra fasilitas kredit yang belum ditarik dan belum digunakan sebesar 500 juta, kreditnya RAR fasilitas kredit yang belum ditarik dan belum digunakan sebesar 500 juta. Untuk jurnal on balance sheet-nya, debitnya kredit yang diberikan sebesar 500 juta, untuk kreditnya RAK Cabang Jakarta sebesar 200 juta, kreditnya Giro Ali Mahmud sebesar 150 juta, kemudian pendapatan provisi 5 juta, persediaan biaya materi 18.000, titipan pengeditan kredit 300.000, pendapatan administrasi sebesar 100.000, titipan asuransi kredit sebesar 560.000, kemudian ada kas sebesar 144.022.000. Selanjutnya, jurnal balik of balance sheet, debitnya RAR fasilitas kredit yang belum ditarik dan belum digunakan sebesar 500 juta, kreditnya RAR kontra fasilitas kredit yang belum ditarik dan belum digunakan sebesar 500 juta. Kemudian pada tanggal 1 Oktober 2015 terdapat jurnal angsuransi pinjaman ke-1, debitnya Giro Ali Mahmud sebesar 15 juta, kredit yang diberikan sebesar 8.333.333, kemudian ada kredit pendapatan bunga kredit sebesar 6.666.667. Kemudian di tanggal 1 November 2015 terdapat jurnal angsuransi pinjaman kedua, debitnya Giro Ali Mahmud sebesar 15 juta, kredit yang diberikan sebesar 8.333.333, pendapatan bunga kredit sebesar 6.666.667. Kemudian untuk perhitungan kredit yang diberikan dan pendapatan bunga kredit, yaitu kredit yang diberikan sama dengan 500 juta dibagi 60 bulan menjadi 8.333.333. Untuk pendapatan bunga kredit yaitu 500 juta dikali 16% kemudian dibagi 12 yang menghasilkan 6.666.667. Kemudian untuk contoh soal selanjutnya, pada tanggal 1 Agustus 2014, aplikasi kredit saudara Alia disetujui oleh Bank UHW Perbanas Surabaya sebagai berikut. Plafon kredit sebesar 600 juta, kegunaan pembelian peralatan pabrik, suku bunga 24%, jangka waktu 3 tahun atau 36 bulan, provisi kredit 1%, biaya admin sebesar 200.000, biaya pengikatan notaris sebesar 4 juta, biaya materai
Senin 50.000 dengan 8 lembar biaya asuransi kredit sebesar 3 juta. Kemudian yang diminta tanggal 15 Agustus Tuan Alia mencairkan kredit dan dananya dikreditkan ke giro sebesar 300 juta, sisanya ditransfer ke cabang Bandung sebesar 200 juta dan sisanya ditarik tunai. Kemudian untuk jurnalnya pada tanggal 1 Agustus 2014, debitnya RAR kontra fasilitas kredit yang belum ditarik sebesar 600 juta, kreditnya RAR fasilitas kredit yang belum ditarik sebesar 600 juta. Pada tanggal 15 Agustus, debitnya kredit yang diberikan Alia sebesar 600 juta, kreditnya RAK cabang Bandung sebesar 200 juta, rekening giro Tuan Alia 300 juta, provisi dan komisi diterima di muka 6 juta, persediaan BEM Materai 50.000, titipan pengikatan notaris 4 juta, titipan premi asuransi kredit 3 juta, dan kas sebesar 86.950.000. Kemudian contoh soal selanjutnya pada slide ini, Tuan Amir memperoleh persetujuan kredit installment dari Bank UHW sebagai berikut. Plafon atau outstandingnya sebesar 100 juta, jangka waktu 36 bulan atau 3 tahun, jenis kredit installment, provisinya 1% atau 1 juta, suku bunganya 15% per tahun, IRR-nya sebesar 2,2281%. Beban yang didistribusikan terdapat total pendapatan atau beban sebesar 1 juta, total cash out-nya 99 juta. Untuk catatannya, provisi didebitkan dari rekening giro Tuan Amir. Realisasi kredit dananya dipindah bukukan ke rekening giro Tuan Amir. Di sini terdapat tabel arus kas installment. Untuk jurnal di Bank UHW berbanas pada saat realisasi kredit, debitnya kredit yang diterima Tuan Amir sebesar 99 juta, KYD amortisasinya 1 juta. Untuk kreditnya, rekening giro Tuan Amir 99 juta, pendapatan provisi kredit installment sebesar 1 juta. Dari tabel arus kas sebelumnya, dapat menjadikan no asuransi ke 1 dengan catatan nilainya. Nominal yang harus dibayar 4.027.778. Pokok pinjamannya 2.777.778. Pendapatan bunganya 2.205.860. KYD amortisasinya 955.860. Selanjutnya ada jurnal di OHW pada saat debitur membayar angsuransi ke 1. Debitnya rekening giro Tuan Amir sebesar 4.027.778, KYD amortisasinya 955.860. Kemudian kreditnya, kredit yang diterima Tuan Amir 2.777.778, pendapatan bunga installment sebesar 2.205.860. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.